Dari aku sekolah, karena bapakku dagang, jadi kalau misalnya Ramadan kayak seperti ini itu, bapak itu beli kurma 1 karung, terus nanti kita anak-anaknya bantuin untuk nimbangin sekiloan, setengah kiloan gitu. Nanti bapak akan jual gitu di toko-toko yang ada di Ampel kayak gitu. Saya juga mengajak perempuan-perempuan itu untuk mandiri gitu. Jadi saya nggak cuman jual produk ke end user aja, tapi saya juga mengajak mereka untuk berbisnis seperti saya di bisnis saya ini gitu. Jadi di MS Glow kita nggak hanya bikin cantik perempuan yang ada di Indonesia, tapi juga mempercantik dompet-dompet mereka. Mulai, kamera semua rolling, audio rolling, 3, 2, 1, start. Dipersembahkan oleh MS Glow. Hai marketeers, aku Sandy Purnamasari, founder dari MS Glow. Masa remaja aku normal kayak remaja-remaja yang lain, punya banyak teman, terus bikin geng cewek, terus ikut organisasi sekolah, pergi ke pensi, terus aku dulu SD-nya di Surabaya, jadi aku lahir sampai aku kuliah tuh di Surabaya. SD ku di SDN Kebraun 2, terus SMP ku SMP Negeri 16, SMA aku SMA 15 Surabaya, terus kuliahku UNER, jadi selalu yang negeri karena aku dibesarkan di keluarga yang sederhana, yang kalau pengen sesuatu tuh ya harus berusaha gitu. Terus kalau dari keluarga sendiri mengajarkan kalau sekolah tuh harus negeri. Kalau sebenarnya relate atau enggak, karena kan kalau sekarang bisnis ya, kalau dulu kan ekonomi pembangunan itu ya ekonomi gitu. Mungkin relate-nya dulu jurusannya ekonomi pembangunan, sekarang membangun ekonomi keluarga. Ekonomi negara juga ya kayaknya ya. Jadi ya sebenarnya dulu kuliah itu pengennya kalau nanti lulus itu kerjanya dia di bank gitu loh. Karena sebagian besar teman-temanku itu kerjanya ya di bank. Ada yang di bank swasta, ada yang kalau misalnya cita-cita itu pengen di Bank Indonesia atau kebanyakan di OJK gitu teman-temanku. Jadi cita-citaku dulu itu aku pengen banget kerja di, kalau nggak di BI ya OJK 2 itu gitu. Tapi ternyata lebih enak berbisnis. Kalau keluarga sendiri, keluarga aku tuh sederhana, ibuku ibu rumah tangga, bapak itu dagang. Terus aku anak pertama, aku punya 2 adik. Adikku cowok semua, jadi aku anak pertama dan aku perempuan sendiri. Dari aku sekolah, karena bapakku dagang, jadi kalau misalnya Ramadan kayak seperti ini itu, bapak itu beli kurma 1 karung, terus nanti kita anak-anaknya bantuin untuk nimbangin sekiloan, setengah kiloan gitu. Nanti bapak akan jual gitu di toko-toko yang ada di Ampel kayak gitu. Terus banyak sih yang anak-anaknya bantu gitu untuk bapak gitu. Karena kan bapakku tuh dagang ya. Jadi kalau dulu sebelum ada modern market seperti sekarang, kalau boleh aku nyebut Indomaret, Alfamart, dulu itu banyak toko kelontong. Nah, bapak itu sales yang bawa barang dari pabrik untuk ke toko kelontongnya gitu loh. Itu. Nah, sebelum itu dulu aku tuh sering banget bantuin bapak. Pokoknya dia punya barang apa aja itu kita bantu gitu. Misalnya beli kertas kado dalam bentuk yang besar, nah sama bapak itu digulungin gitu. Nah itu anaknya bantu, aku bantu. Jadi digulungin, jadi kalau dia jualnya ecer tuh kan lebih marginnya lebih gede gitu loh. Gitu.
Terus pokoknya serba ada lah gitu, barangnya tuh banyak gitu. Jadi dari yang awalnya itu dagangnya itu naik mobil, jadi bawa barangnya tuh di mobil, terus dia akan datang ke toko-toko kelontong gitu satu-satu sampai pas krisis moneter itu mobilnya udah dijual karena bensinnya mahal kan, akhirnya naik motor gitu sampai akhirnya modern market itu udah banyak dan udah nggak laku lagi gitu. Kalau harapan dari orang tua, karena aku anak pertama yang diajarin itu ya kita tuh harus ngerti keadaan ekonomi keluarga gitu. Jadi karena yang dibiayain nggak cuma saya aja, jadi aku harus sekolahnya negeri. Terus nanti kalau misalnya aku udah lulus, aku udah kerja, ya otomatis aku akan biayain adik-adikku. Itu sih yang selalu diajarin gitu. Jadi sebelum kenal Mas Gilang, aku tuh kuliah, aku udah berjualan online. Jadi aku dulu punya ATM pertamaku itu dari universitasku karena ATM-nya itu untuk bayar kuliah kan. Jadi ATM itulah yang jadi saksi aku berjualan online. Kalau mungkin aku nggak punya ATM itu, mungkin aku nggak akan mengenal jualan online gitu atau maksudnya berdagang gitu loh. Nah dari ATM itu aku manfaatkan marketplace terus juga medsosku sendiri buat berjualan. Jadi aku kopas gambar gitu loh dari website ke semua media sosialku, terus aku jual lagi, terus aku kasih margin. Nah itu aku dulu jualannya itu apa aja gitu yang aku suka, yang aku pakai pokoknya aku jual lagi. Terus aku punya geng yang dimana geng aku itu suka traveling. Terus waktu itu salah satu temenku yang merupakan adik kelas dari Mas Gilang ngajakin untuk pakai travelnya Mas Gilang. Jadi waktu itu kita satu geng itu mau ke Karimun Jawa ceritanya. Terus kita mau pakai travelnya Mas Gilang, terus ditawarin lah harganya, udah dibikinin grup, kita udah masuk grup gitu dan di grup itu ada Mas Gilang waktu itu. Nah ternyata mungkin nggak cocok harganya atau mungkin perjalanannya nggak cocok gitu, akhirnya nggak cocok terus nggak jadi pergi gitu. Jadi nggak ada kontakan sama Mas Gilang sama sekali waktu itu. Terus pas setelah aku KKN waktu itu aku tuh putus gitu sama mantan aku. Nah terus aku mau nyamperin mantanku itu ke Malang. Nah waktu itu di Malang tuh ada Mas Gilang kan. Nah pas aku lagi galau-galau itu sama Mas Gilang di chat gitu karena Mas Gilang udah tahu nomorku kan dari yang grup tadi itu gitu. Jadi sebelum itu aku nggak ada kontakan sama sekali sama dia. Jadi Mas Gilang itu sebenarnya stranger gitu loh, orang asing, nggak pernah ketemu gitu. Terus ngechat aku gitu, kenapa gitulah cowok pada umumnya ya. Gitu. Terus pertama kali ketemu di Malang waktu itu. Aku bareng sama teman-teman KKN-ku ke Malang, terus aku ajakin buat main ke rumahnya Mas Gilang. Gitu karena waktu itu Mas Gilang jemput kita di stasiun, aku naik kereta api. Gitu ke Malangnya, terus diajakin ke rumah Mas Gilang, terus aku mampir gitu, terus itu pertama kalinya kenalan juga. Terus ke BNS, terus ya udah gitu doang gitu. First impressionnya karena aku pertama kali kenal itu pastinya kita ngobrol lah ya. Itu aku pas itu nanya dia itu punya cucian motor. Aku ngelihatnya Mas Gilang itu sosok anak muda yang mandiri. Terus dia juga entrepreneur gitu loh. Karena dia itu waktu itu kerja di travel, jadi dia tuh magang gitu di salah satu travel di Malang. Tapi dia juga punya side jobs gitu loh, dia punya cucian motor. Jadi aku tuh nangkepnya kok kayak aku ya gitu loh, yang multi talent gitu loh. Aku kan kuliah sambil jualan online gitu. Terus aku ngeliat dia kerja, dia punya cucian motor juga gitu. Jadi dia nggak, jadi aku ngeliat dia itu pola pikirnya tuh luas gitu loh, kayak aku. Terus aku ngerasa kayak kok kita kayak sama gitu waktu itu. Walaupun setelah nikah aku baru tahu kalau rumahnya nyicil, terus mobilnya nyicil. Tapi setidaknya dia berusaha gitu di situ. Aku mulai bisnis dari tahun 2013. Kantor pertamaku adalah garasiku di sebelah rumah aku. Jadi garasiku aku bikin kayak kantor kecil gitu. Sampai aku bisa sewa ruko kecil, terus aku bisa sewa ruko yang gedean, akhirnya aku bisa bikin kantor dengan aku beli tanah sendiri.
Aku bangun klinik pertamaku tahun 2017, itu di ruko kecil banget, tapi dia itu dari depan tuh memanjang ke belakang. Jadi kalau ruang tunggunya tuh kecil banget, sampai dulu tuh karena ramenya, jadi nunggunya tuh sampai pakai kursi bakso itu loh di depan-depan. Jadi rame banget gitu kayak antri BPJS. Kenapa bisa serame itu? Karena klinik kita pada tahun itu klinik pertama yang mungkin kita tuh pakai medsos. Kalau mungkin dulu sebelum klinik kita itu banyak banget klinik, tapi mereka itu nggak ada kontak person gitu loh di media sosial mereka. Sedangkan di klinik pertama kita tuh udah nulis WA kita nulis line kita. Jadi sebelum customer atau pasien mau datang, dia tuh bisa cek menunya apa aja, terus biaya yang harus dikeluarkan tuh berapa sih gitu. Jadi orang nggak takut buat masuk gitu. Terus alat kita juga lengkap banget, mulai dari facial sampai laser. Laser kita juga bukan laser yang biasa aja karena mostly mesin kita itu semuanya dari Jerman dan US, gak ada yang dari Cina. Jadi rata-rata mesin kita itu teknologinya benar-benar yang udah high end. Tapi kita menjual ke pasien harga affordable. Jujur aja dulu waktu buka klinik kita tuh nggak ekspektasi kalau klinik kita tuh bakal serame itu. Jadi pemilihan ruko pun tuh ruko yang paling kecil. Tapi pas kita buka baru kita nyesel gitu. Ternyata antusiasnya serame ini ya gitu. Akhirnya kita bikin klinik itu yang gedean gitu untuk ruang tunggunya ya. Karena dulu tuh ruang tunggunya tuh cuma 2 sofa aja gitu, yang ternyata wow, itu mungkin bisa 10 kali lipat ya dari itu gitu. Akhirnya waktu itu kita akalin bikin bench gitu loh, yang kecil-kecil kita pepetin ke tembok-tembok gitu. Jadi mereka tuh nunggunya ngantrinya tuh kayak ngantri sembako deh sampai luar-luar gitu kalau nggak cukup. Kalau sekarang kita udah prepare klinik yang lebih nyaman karena lebih gede. Yang pertama parkirannya lebih gede juga. Terus juga ruang tunggunya juga lebih gede. Terus ukuran kliniknya juga sebenarnya kalau dibandingin sama yang dulu yang ruko kecil itu jauh banget. Kalau sekarang tuh ada playground buat anak-anaknya, pokoknya dibikin yang lebih nyaman gitu. Karena ternyata MS Glow Clinic itu antusiasnya luar biasa. Sekarang kita udah punya 14 cabang klinik. Setiap kota kita memilih 1 cabang klinik aja gitu, supaya memang banyak gitu yang datang ke klinik kita. Jadi kliniknya itu rumah gitu, terus kita rombak jadi klinik. Jadi parkirannya luas banget, ruang tunggunya luas, terus alat-alat kita tuh lengkap mas. Mulai dari facialnya, ada injectable-nya juga banyak di situ, dan memang kita punya standar sendiri. Standar kita itu benar-benar yang dari US atau dari Jerman aja gitu. Kalau yang misal kayak dari Korea, terus dari Cina tuh kita nggak pakai gitu, karena memang kita pengennya yang kualitasnya bagus, tapi kita jual harganya affordable karena kita itu kejar quantity gitu. Karena yang datang ke klinik kita kan rame kan, jadi kita kejarnya tuh quantity. Jadi harga kita tuh sangat-sangat terjangkau lah, buat mahasiswa oke, buat ibu rumah tangga oke, buat wanita karir oke banget. Dan yang datang ke situ juga nggak cuma perempuan aja, banyak juga kok cowok-cowok gitu datang ke situ. Itu kita sediain tempat khusus gitu. Kalau misalnya couple ya berdua gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya nggak mau campur sama cowok, itu kita sediain tempatnya tuh ada yang 2, ada yang 1 gitu. Ada juga lounge-nya gitu. Jadi itu untuk customer kita yang privilege gitu. Kalau di MSK sendiri kalau bisa dibandingkan, alat-alat kita sebenarnya alat-alatnya juga banyak dipakai sama klinik lain. Cuman bisa dibandingkan dan di-compare harganya gitu. Kita tuh pasti lebih murah. Terus juga tahapan treatmentnya kita tuh lebih banyak mas. Jadi misalnya mau ambil peeling itu udah komplit, ada facialnya plus peelingnya di dalamnya gitu. Atau misalnya mau ngambil stick peel ya atau laser, itu udah include misalnya facialnya di dalamnya gitu. Jadi kalau di kita itu udah paketan gitu harganya, nggak satu-satu gitu. Kalau biasanya di klinik lain itu kan misalnya laser itu sendiri, terus facial sendiri gitu. Jadi bayarnya sendiri-sendiri atau double gitu. Kalau di kita tuh laser ya udah stepnya tuh udah dari awal, dibersihin mukanya, terus di eksfoliasi, di facial sampai akhirnya di laser. Itu udah lengkap jadi satu. Terus harganya juga lebih murah. Kayak misalnya mesin-mesin laser kita untuk HIFU misalnya Ultraformer 3 itu kalau di klinik lain tuh bisa 3 juta, di tempat kita cuma 2,5 juta. Terus laser Alma tuh dari US, di kita juga shootnya banyak, jadi
shootnya kita itu pokoknya maksimal gitu semuka. Jadi hitungannya bukan upper face sendiri, terus atas sendiri, tapi kita tuh udah komplit gitu kayak paketan gitu, supaya harganya juga lebih murah. Untuk produk kita sendiri, dulu awal kita merintis kita maklon, kita bikin di pabrik orang karena memang kita baru mulai ya usaha. Tapi tahun 2018 kita mulai bikin pabrik pertama kita launching pabrik pertama kita karena ternyata kapasitas yang kita butuhkan itu besar, Mas. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat pabrik sendiri. Jadi 2018 pabrik pertama kita di Malang itu memproduksi semua produk-produk MS Glow, mulai dari wajah sampai badan. Dan ternyata masih kurang cukup kapasitasnya karena dulu pabrik pertama kita bikinnya di pergudangan gitu, jadi 2 gudang gitu. Karena kita nggak expect bahwa nanti produksinya bakal sebesar ini. Akhirnya kita nambah pabrik, ada di Surabaya dan sekarang ada di Cikarang. Jadi sekarang pabrik MS Glow untuk kosmetiknya, PT Cosme sendiri untuk pabrik kosmetiknya ada 3, ada di Malang, di Surabaya, dan di Cikarang yang mostly mengerjakan MS Glow, tapi kita juga menerima pembuatan brand lain di pabrik kita. Dan semuanya lengkap di pabrik kita, ada R&D-nya, jadi ada apotekernya untuk formulasinya. Terus juga di MS Glow sendiri untuk produksinya juga semuanya pakai mesin-mesin yang bagus. Jadi sebenarnya nggak ada pembagian wilayah untuk pengirimannya. Kalau di MS Glow ya, kalau di MS Glow kita pembagiannya berdasarkan item gitu. Item mana yang dikerjakan di pabrik Cikarang, item mana yang dikerjakan di pabrik Surabaya atau di Malang. Tapi untuk customer kita yang kita pembuatan untuk orang lain, itu kita juga bisa bagi berdasarkan wilayah gitu. Misalnya ada yang tinggalnya di daerah Jakarta gitu, bisa bikinnya yang di Bekasi. Kalau ada yang Jawa gitu, bisa bikinnya di yang di Surabaya kayak gitu. Kalau yang di Malang mostly semuanya mengerjakan punya MS Glow aja gitu. Jadi untuk di MS Glow sendiri kita punya yang namanya seller. Di awal kita tuh training mereka product knowledge, kita training mereka model bisnis kita seperti apa, dan training itu disampaikan langsung oleh ahlinya. Kalau product knowledge ya kita sama apoteker yang ada di pabrik, mulai dari ingredients yang digunakan di produk kita tuh apa, satu-satu item masing-masing kita komunikasikan, kita jelasin gitu ingredientsnya apa, main ingredientsnya manfaatnya apa ke kulit, terus cara kerja ke kulitnya tuh seperti apa, terus kombinasi untuk kulitnya tuh seperti apa gitu. Itu kita dari awal mereka join kita ajarin mereka mulai dari produk knowledge sampai pengaplikasiannya ke kulit kita. Jadi produk saya yang mulus itu sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari beauty kegunaannya, karena aku ngelihat sebuah peluang bahwa ketika kita pakai skincare di malam hari terus kita tidur nih, Mas. Nah, banyak sekali produk-produk kita yang ketransfer ke bantal gitu loh. Nah, terus aku menemukan bahwa bantal dengan bahan 100% mulberry silk itu manfaatnya bagus banget ke kulit. Ada sericinnya yang dimana itu antibakterial untuk kulit. Terus kalau silk itu sangat-sangat halus, jadi dia bisa mengatasi wrinkles, kerutan. Terus dia hydrating, terus dia bisa menyerap suhu yang ada di ruangan kita, jadi bisa dingin gitu ke kulit kita gitu. Jadi Mulus itu memang historinya karena pengen menciptakan beauty tools untuk penunjang hasil dari beauty sendiri gitu, beauty product sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai Mulus, produk yang kita pakai itu lebih efisien. Kalau garment sendiri itu di bawahnya Jacob. Jadi garment kita itu dia mengerjakan segala macam tentang pouch, ada kita ngerjain pouchnya MS Glow. Jadi kalau di MS Glow kan beli satu paket gratis pouch, nah itu pouchnya dikerjain di garment kita. Yang dimana karyawan kita di situ ada 1000 karyawan, dan ada juga karyawan difabel yang dimana itu memang program CSR kita gaji mereka seperti yang lain, terus kita ajarin mereka training gimana caranya bisa menjahit yang bagus sampai advance. Terus
kita pekerjakan gitu di garment kita. Titik terendah yang pernah dijalani di bisnis itu tahun 2018. Waktu itu kita itu beli produk gitu, beli kemasan ke salah satu supplier kita. Tapi ternyata supplier kita itu diduga meniru kemasan pabrik lain gitu, dan akhirnya dituntut berupa material dan imaterial, yang dimana saya waktu itu sebagai pembeli juga ikut gitu. Dan 2018 itu saat itu aku lagi hamil anak kedua, terus di BAP berkali-kali sama kepolisian. Jadi selama aku hamil itu aku berkonflik gitu. Nah itu sih yang bikin aku sampai sekarang ini kuat gitu, karena aku udah pernah ngalamin yang berat gitu. Jadi aku selama hamil itu berkonflik, walaupun akhirnya damai gitu. Terus aku bayar uang ganti rugi kan. Pernah dulu juga ketipu waktu awal-awal merintis bisnis, kalau itu 200 jutaan. Jadi dulu waktu saya jualan itu saya kan ngirim ke salah satu ekspedisi. Itu. Nah, adminnya itu tertarik untuk ikutan bisnis kayak saya gitu, karena dia ngeliat kok saya ngirimnya banyak banget gitu kan. Terus dia nanya, "Mbak, bisnis apa sih kok banyak banget kirimnya setiap hari tuh berkarung-karung gitu kan?" Terus saya bilang, "Saya bisnis ini loh Mbak, mau ikut nggak?" gitu. Akhirnya dia join kan, dan saya karena udah sering ketemu ya saya percaya gitu. Akhirnya dia join di bisnisku, dan dia tuh nggak punya ATM. Bahkan aku bilang, "Kalau Mbak nggak punya ATM, nanti kalau ada orang beli transfer aja ke rekening aku, nanti marginnya aku kasih," aku bilang kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya dia udah bisa mandiri sendiri, dia udah punya ATM sendiri. Hasil dari aku ajarin sebenarnya, karena aku udah percaya banget sama dia. Nah dia di perjalanan dia transaksi sama aku, dia tuh suka kirim bukti transfer palsu, tapi aku nggak tahu gitu, karena aku nggak pernah cek kan, saking aku percayanya sama dia gitu. Setahun setelah aku tahu, pas nggak tahu tiba-tiba aku cek aja, ternyata dia kirim bukti transfer itu nggak masuk. Terus aku flashback ke belakang gitu kan, transaksi dia ternyata nggak ada yang masuk sama sekali gitu. Jadi dia tuh kirim transfer itu palsu, terus aku totalin ternyata 200 juta gitu. Oke marketeers, aku dapat pertanyaan nih dari netizen. Aku akan pilih 3 pertanyaan yang aku jawab ya. Yang pertama dari @Marcelino_. Kenapa dulu memilih berbisnis dari produk kecantikan? Yang pertama karena produk kecantikan itu adalah passion saya, dan ini adalah passion semua perempuan pastinya. Dan berawal dari passion saya, dari kesukaan saya, akhirnya saya berjualan online dan menemukan banyak sekali customer yang target pasarnya itu luas gitu, dari Sabang sampai Merauke. Terus saya juga mengajak perempuan-perempuan itu untuk mandiri gitu. Jadi saya nggak cuman jual produk ke end user aja, tapi saya juga mengajak mereka untuk berbisnis seperti saya di bisnis saya ini gitu. Jadi di MS Glow kita nggak hanya bikin cantik perempuan yang ada di Indonesia, tapi juga mempercantik dompet-dompet mereka. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari @biancastira_. Bagaimana cara Sandy Purnamasari bersaing dengan kompetitor di bidang serupa? Jadi kompetitor itu bagi saya adalah challenge ya. Jadi kita bisa terus berinovasi, kita bisa terus improve produk kita bisa terus memberi value untuk produk kita. Jadi di sini karena bisnis saya itu adalah passion saya, jadi saya nggak merasa kompetitor itu sebagai ancaman gitu, tapi saya menganggap mereka itu sebagai satu hal yang membuat saya terus berinovasi dan melangkah lebih maju gitu. Oke marketeers, sekian dari saya. Terus semangat, terus berinovasi, jadi perempuan yang mandiri, independen, dan semoga kita bisa terus jadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya Sandy Purnamasari, founder dari MS Glow, Grow and Sharing. Bye!